Apa? Ya kamu Protestan kan, kok ngebahas Katolik? Karena kami terbagi-bagi, kami tetap Ya udah, kamu Tuhan Protestan kami atau itu cuma Katolik? satu, Kenapa Kak. membanggakan Katolik tapi kamu jadi Protestan? Jadi Katolik lah kalau gitu. Kamu mewakili Katolik atau Protestan? Kami beda dengan kalian, kami beda dengan kalian. Kalau Ih, kalian memang beda. Yang ini kenapa ini adik menuhankan ini? Muhammad, sedangkan Wah. asal usul Muhammad kan kalian tahu sebenarnya. Bahkan Coba dia tunjukkan dalilnya kalau kami sama- menuhankan Nabi Muhammad. Aduh, Inilah kenapa? kenapa kalian itu karena kebanyakan makan anjing dan babi, kelakuannya kayak anjing dan babi loh. Pertama memfitnah. Coba tunjukin kalau masih kami umat mending Islam itu. Coba tunjukin. daripada kamu udah melebihi dari Saya anjing. tanya. Yang mengatakan perempuan seperti anjing tuh Yesus. Nih, saya tunjukin ya. Yang mengatakan kalau perempuan seperti anjing tuh Itu Yesus. kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ya, saya Protestan. Agama Protestan itu baru muncul di abad ke-16, lebih dulu Islam bahkan. Jangan GR gitu. Tidak Jangan boleh. salah. Cari di mana-mana. Yang pertama itu Katolik. Apa? Ya kamu Protestan kan, kok ngebahas Katolik? Karena kami terbagi-bagi, kami tetap Ya udah, kamu Tuhan Protestan kami atau itu cuma Katolik? satu, Kenapa Kak. membanggakan Katolik tapi kamu jadi Protestan? Jadi Katolik lah kalau gitu. Kamu mewakili Katolik atau Protestan? Kami beda dengan kalian. Kami beda dengan kalian. Kalau Ih, kalian memang beda. Yang ini kenapa ini adik menuhankan ini? Muhammad, sedangkan Wah. asal usul Muhammad kan kalian tahu sebenarnya. Bahkan Coba dia tunjukkan dalilnya kalau kami sama- menuhankan Nabi Muhammad. Aduh, Inilah kenapa kalian itu karena kebanyakan makan anjing dan babi, kelakuannya kayak anjing dan babi loh. Pertama memfitnah. Coba tunjukin kalau masih kami umat mending Islam itu. Coba tunjukin. daripada kamu udah melebihi dari Saya anjing. tanya. Yang mengatakan perempuan seperti anjing tuh Yesus. Nih, saya tunjukin ya. Yang mengatakan kalau perempuan seperti anjing tuh Itu Yesus. kepercayaan sendiri. Jangan mengada-ngada Nih. yang harus Nah, dibiarkan. kan. Pertama kau tunjukkan dulu kalau Nabi Muhammad itu adalah Tuhan di Islam. Jangan kau ngada-ngada. Kalau kau menuhankan manusia itu jelas Tapi ya. aku heran Jangan kok kurang bisa ajar ya. Gini. Jangan kurang ajar. Orang Kristen di sini nggak boleh kurang ajar. Diam dulu ya. Orang Kristen di sini belajar bukan kurang ajar ya. Kalau kurang ajar di sini nanti Bunda hajar. Ya. Bunda di sini mau orang Kristen belajar bukan kurang ajar. Kalau Kristen kurang ajar Bunda hajar nanti ya. Ini berkat kepada anjing ya. Ini ya yang tadi perempuan ini mulutnya saya seperti sampah.
itu ngikutin Yesus teman-teman. Sama seperti saya mengatakan bahwa mereka seperti anjing itu gara-gara Yesus. Kenapa? Memang Yesus yang suka begitu, mengatakan perempuan seperti anjing. Ya, ini saya tunjukkan ya. Di sini, maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non-Yahudi. Di sini, yang mengajarkan kamu berkata kasar, mengatakan orang seperti anjing, dan saya mengatakan kalian seperti anjing, itu bukan ajaran Islam, tapi ajaran Yesus. Karena Yesus dalam kitab yang kalian Matius 15:21 itu mengatakan perempuan Kanaan itu anjing. Perempuan Kanaan yang dipercaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ini Tuhan yang Maha Pengasih loh katanya ya. Tuhan yang Maha Pengasih ini mencuek kepada perempuan yang lagi minta tolong. Apa kata Tuhan kalian? Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan memintanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Apa kata Tuhanmu yang Maha Pengasih itu, yang kata kau bilang kasih itu? Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Jadi kalau kau mengata-ngatai aku anjing, wajar karena kau ngikutin Tuhanmu. Kalau kami umat Islam ketika kami itu diajarin dari Alkitab, kami itu mengajarkan kasih. Tadi kau bilang kau nggak pernah belajar kitab. Tadi kau berarti kau berbohong. Tadi kau bilang kalian menghina agama orang. Itu yang diajarkan dari kok menghina? Dari kalian. Berarti kau bilang kitab ini menghina ini. Ini Tuhan mulut. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dalam Matius pasal 15:26. Diam dulu. Saya kenapa kau saya bahasakan? Jangan urus agama orang. Ya udah, kalau kau nggak suka jangan di sini. Ngapain kau ngatur-ngatur aku? Yang ngatain anjing itu bukan aku. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kau nggak suka saya membongkar kelakuan Tuhanmu, kok malah saya yang kau suruh berhenti? Malu kau. Tadi kau bilang kami menyembah Nabi Muhammad, kutanya dalil kau nggak bisa tunjukkan. Giliran aku bisa buktikan setiap ucapanku, kau langsung menyerang pribadi. Kau bilang aku nggak boleh ini, nggak boleh itu. Memang kau mamaku apa? Kan ku bilang di roomnya ini Kristen belajar, bukan kurang ajar. Kalau kurang ajar nanti Bunda hajar, gitu loh. Ya, di sini itu bukan tempat kalian bisa memenuhi hawa nafsu kalian, suka-suka nenek moyang kalian bicara. Saya lagi bahas nih, Tuhan membunuh bayi. Dengarkan baik-baik ya. Tuhan Bapa membunuh bayi nenek moyang Tuhan anak yang adalah hasil perjinahan nenek moyang Tuhan anak untuk menyelamatkan nenek moyang Tuhan anak. Kalian kalau saya misalkannya salah, kalian bantah. Naik ke sini baik-baik. Salah itu, salah kau Rifa. Literasinya tidak begitu. Saya tunggu kalian. Tapi ketika kalian tidak ngerti tentang kitab kalian, tiba-tiba kemudian kalian pula nyuruh-nyuruh saya begina begitu. Apa hak kalian ngatur-ngatur hidup saya? Saya ini kristolog. Saya seorang pendiskusi, pendebat. Kalau kau tidak suka nonton, jangan nonton. Jangan pula aku yang kau suruh berhenti. Nah yuk silakan. Judul yang membingungkan. Oh, judulnya membingungkan ya, kita ganti nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Bapa bunuh anak hasil zina Daud demi Tuhan Bapa bunuh anak hasil. Ada teman-teman mohon di follow ya. Ini akunku yang baru, belum ada followernya. Mohon dibantu teman-teman di follow ya teman-teman. Ini mau aku jadikan akun utama nanti buat live. Apa itu GM itu? OTM. Ganti akun dia. Jadi, halo. Yang Kristen di sini silakan. 3 in 1. TM itu ada dua. Pertama tuh apa, Tante Mika, yang kedua Tuhan mati.
Halo 3 in 1. Ya biarkan dulu ngerocos itu, nggak ada etiknya itu. BNP apa itu? Katanya muslim Ya. itu sopan. Oh iya, saya ini sedang mengamalkan ajaran Yesus. Yesus kan suka kasar kalau ngomong, ngata-ngatain perempuan anjing. Jadi saya ini kalau berhadapan dengan orang Kristen biasanya supaya mulutmu itu ketampil diam dulu. sedikit. Tuhan keji, memang itu ya tidak ada ampun termasuk bagi riba. Nanti akan kamu dapatkan tuh riba. Itu Berarti kan Tuhanmu nggak bisa mengampuni. Benar, tunggu dulu. Itu kan Berarti anak Tuhanmu hasil nggak bisa hubungan mengampuni. dan konsekuensi bagi Daud itu anaknya harus mati. Oh, berarti yang menanggung dosa Daud anaknya. Kamu harus tidak diajarkan mantap, itu berbini-bini. Jadi yang mengatakan bahwa kamu itu utang. Anak-anak Kamu dewa tidak dapat satu-satu. belajar orang Kristen Ya. di sini ngomongnya gantian. Jangan kepada nampakkan orang Kristennya. lelaki ya, sebab lelaki lebih tinggi daripada perempuan ya. Jadi 3 in 1 dulu lah. 3 in 1 silakan. Berarti kamu mengakui ya kalau memang Tuhanmu tuh tidak ada ampun. Bapaknya yang berzina, anaknya yang dihukum. Memang begitu ya agama kamu ya. No compromise. Tidak ada kompromi Oke. bagi. Kalau gitu, Iya. ini kau baca Itulah ini ya. Tuhan adil. Ini Itulah Tuhan yang adil, Tuhan membunuh adil. anak bayi. Berarti menurutmu Tuhan adil itu membunuh orang yang tidak bersalah demi menyelamatkan orang bersalah? Itu tamparan kepada Daud yang berbini-bini. Iya, berarti yang dibunuh anaknya. Yang didapat dari ketidakdengar-dengarannya Daud itu anak itu harus mati. Ya, ini Gitu. baca dulu ayatnya nih, baca nih ya. Baca di sini nih, Yeskiel pasal 18 nomor 20. Baca baik-baik ya. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi yang harus mati siapa? Kamu mengatakan Daud. Nah, sekarang saya tanya, yang dibunuh Tuhan Kenapa ketika Daud? Daud yang berzina siapa? Saya Kenapa tanya Daud? nih, nggak usah. Iya. Saya belum selesai. Nggak, kita nih diskusi itu kalau kamu benar, kamu nggak usah kejang, santai aja. Saya kan santai nih. Kan kamu Ya, sudah kamu akui jawab memang lagi. Tuhan. Saya belum selesai bertanyanya. Kan kamu tadi sudah Dan kamu mengakui. mengatakan bahwa harusnya Daud mati kan? Kalau kayak gini kita nggak bisa diskusi. Saya cuma tanya di dalam Yeskiel 18:20 Tuhanmu mengajarkan, bahkan dalam kitab Imamat pasal 10 nomor 20 nih, kamu lihat 2 ayat loh yang saya bawa ya. Nih. Ya. Iya, sudah saya pahamin itu. Kamu mengatakan bahwa harusnya Daud yang mati, bukan anak itu kan? Itu bukan kata saya. Jangan saya. Kata Imamat pasal 20 nomor 10 dan kata Yeskiel. Nih, saya Makanya tunjukkan cuma ya. jawab, kenapa bukan Daud Sebentar yang dulu. mati? Enggak, baca dulu. Kok alergi banget sih baca kitabnya sih? Ini kan ayat kitabmu ini yang saya tunjukkan nih. Saya mau Hargailah. jawab atau tidak nih? Saya belum selesai. Kok buru-buru kali? Saya kan lagi enggak buru-buru. Kan nanti kamu bisa jawab gimana sih? Nih. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum. Dihukum apa? Dihukum apa? Jadi kau mati? Halo. Nah, ketika Betseba dan Daud berzina, yang dihukum mati siapa, Dek? Anaknya yang mati kan, hasil hubungan itu berseba dengan Daud kan? Sejalan nggak dengan Imamat 20? Sejalan tidak dengan Yeskiel pasal 18? Nah, Atau kita lihat bertentangan? konteks, karena kalau diskusi dengan Islam itu kan dia loncat sana sini. Silakan aja kau bahas itu konteksnya. Nah, Dalam kitab Imamat diperintahkan Iya, kalau makanya seorang saya berzina stay dengan sama bid'ah dia harus tadi. mati. Rita, saya Apa? mau stay di Samuel tadi. Jangan kau lari ke ini lagi. Silakan. Kenapa bukan Daud yang harus meninggal itu, mati itu? Karena di situ ada rencana Tuhan. Makanya Daud itu menjadi raja. Oh, Sampai jadi pada memang kelahiran gitu. Iya, karena Oh, itu jadi yang karena tertulis. karena Tuhan gini. kau ini pengen menjadikan Daud raja, walaupun Daud berzina dia nggak dihukum mati. Yang dihukum mati Karena adalah Daud anak bertobat. sezinanya. Karena Daud bertobat. Kalau Ripa tidak bertobat, lebih parah nanti Ripa itu. Oh, jadi kalau Daud bertobat anaknya tetap dibunuh Tuhan. Wah, kejam banget. Tuhan udah bertobat loh Daud, tapi Konsekuensi anaknya tetap. daripada dosa yang dibuat Daud, anak itu harus mati. Oh, Katanya jadi saya. bapaknya berzina, anaknya yang nanggung. Katanya ini kristolog ini, katanya kristolog ini Ripa. Oh, iya Kenapa dong. bukan Daud Iya. yang meninggal? Kenapa bukan Daud yang dibunuh Tuhan? Dalam kitab Anda kau, kenapa? Oke, saya jawab. Anda Jangan tahu- ganggu ya. Anda tahu kenapa bukan Daud yang dibunuh? Saya tahu.
Saya tahu, jangan jawab, jangan ganggu. Karena teks di itu dalam, tidak aduh, mengatakan kau bahwa Daud ini meninggal. orang bertanya tapi dia yang jawab, gimana ini? Iya, kalau kamu punya pengetahuan, jawab. Ya, izinkan bahwa saya- ya udah kenapa diam. Daud itu, Ya udah, ya jelas saya firman yang itu jawab. tidak mengatakan bahwa Ya udah Daud saya tidak yang meninggal. jawab. Ya udah saya yang jawab. Diam. Kamu kan bertanya ke saya. Kalau saya baca kitab kamu, apa alasan Tuhanmu tidak membunuh Daud? Karena pertama, Daud itu adalah nenek moyang Tuhanmu. Jadi dia nggak mau membunuh nenek moyangnya sendiri. Dia lebih baik membunuh anak haramnya Daud daripada membunuh nenek moyangnya. Ini namanya adalah nepotisme. Satu. Yang kedua, Itu baru Tuhanmu itu, belum lahir, udah sejarah berapa tahun, berapa beribu iya, tahun. kan dia direncanakan. Kan Tuhan Bapak sudah punya rencana mau menjadikan Daud ini nenek moyang Tuhan anak. Makanya saya bilang begini, Tuhan Ya, Bapak nah, membunuh bisa. anak haram Duh. Kalau kita diskusi itu, dengarkan dulu poinnya. Kan kau bertanya, saya menjawab. Nanti kau kan bisa menyanggah tuh. Kau sanggah dulu. Jadi sebenarnya diksinya adalah Tuhan Bapak membunuh anak haram Daud yang adalah nenek moyang Tuhan anak. Karena Tuhan Bapak merencanakan nanti yang berzina ini jadi nenek moyangnya Tuhan anak. Makanya dia nggak mau bunuh, walaupun kelakuannya kayak setan sekalipun nggak dibunuh, karena ini nenek moyang Tuhan. Istilah ini di Indonesia namanya nepotisme. Kenapa? Kalau keluarga kita bejat tetap kita biarkan, karena itu keluarga kita. Nepotisme ini itu gitu. Makanya saya bilang Tuhanmu keji. Dalam perspektif kami itu keji banget. Mentang-mentang keluarganya berbuat zina dibiarin, anak haramnya yang dibunuh. Disinilah keadilan Tuhan, bukan keji itu, Rifa. Keadilannya adalah anak yang hasil hubungan dari ketidakdengar-dengaran Berseba dan Daud itu, konsekuensinya anak itu mati. Dan Daud itu membayar harganya. Jadi di dalam agama Kristen itu bentuk keadilan Tuhan adalah dengan membunuh bayi yang tidak bersalah demi menyelamatkan orang berdosa gitu. Rencana Tuhan, Rifa, tidak ada yang bisa menggagalkan. Misalnya gini, Iya. kalau Nggak jawab aja. Nggak, kita nggak bisa bilang rencana Tuhan nggak ada yang bisa gagalin, nggak ada. Itu bukan urusan saya. Yang saya tanya, Iya, jadi itu jawaban Tuhan saya gini. Bapak. Jawaban saya Tapi berarti begini, benar Rifa. agama kalian Ini, begitu ya? Nggak, berarti Saya agama kalian ulang memang lagi. begitu ya? Saya ulang lagi, di Nggak, sinilah jujur keadilan enggak, Tuhan. kita ya menurut Kristen keadilan Tuhan itu adalah ya ada gimana Keadilan keadilan Tuhan Tuhan? adalah anak yang hasil hubungan gelap itu harus itu konsekuensi. Tidak bisa rencana Tuhan dibatalkan. Misalnya gini, kalau tanggal 25 Desember itu harimu belok sedunia, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Lanjut. Jadi memang di dalam Kristen itu Tuhan merencanakan untuk membunuh bayi yang tidak berdosa demi menyelamatkan nenek moyang Yesus. Tidak ada rencana Tuhan untuk membunuh. Karena itu impact daripada ketidakdengar-dengaran. Rifa juga nanti mengalami begitu, menolak Yesus. Ketika Daud berzina, Tuhan tahu tidak dia sedang berzina? Itu kan free will yang diberikan Tuhan. Tuhan kita tuh sangat adil loh. Saya tanya sekali lagi, ketika Keadilan Daud itu berzina, free will. Tuhanmu tahu nggak? Free will yang diberikan Tuhan Apa kepada yang manusia. saya tanya? Apa Apakah yang di dalam saya tanya free will itu yang dijawab? Tuhan suruh berbuat zina? Saya tidak bilang Tuhanmu suruh, saya tanya ketika Daud berzina, Tuhanmu tahu nggak? Jelas tahu. Maha kuasa. Nah, ketika Tuhanmu tahu si Daud akan berzina, tahu nggak Tuhanmu nanti bahwa akan ada anak haram keluar dari rahimnya Betseba? Ketika dia berzina, Tuhan tahu. Ya namanya hasil daripada dosa itu. Sebuah dosa. Berarti Berbuatan Tuhanmu dosa. sudah merencanakan dan tahu bahwa nanti anak ini akan dibunuh Tuhanmu. Berarti Tidak memang Tuhanmu ada. keji. Tidak. Masa Tuhan kok merencanakan kejahatan? Loh, buktinya Dan Tuhan Kristen merencanakan tahu nggak dia? kejahatan. Makanya saya tanya, tahu nggak si Tuhanmu ini kalau Daud akan mengambil bini orang? Tahu Itu nggak? free will. Tahu nggak free will, Rifa? Nah, ketika Abraham, istrinya Sarah mau ditiduri Abimelek, Tuhanmu datang untuk larang, jangan ditiduri, karena istri itu adalah istri seorang nabi. Kenapa Daud mengambil bini orang, Tuhanmu nggak larang? Padahal Tuhanmu sering Tanya turun naik loh. sama Tuhan Yesus.
Nah, inilah kenapa ku bilang kalian itu punya Tuhan yang memang merencanakan pembunuhan terhadap bayi. Dan kalian tahu nggak konsekuensi dari ayat di kitab kalian itu? 796 bayi yang tidak berdosa jadi korban karena kekejian agama kalian. Nih, kamu baca nih, news.com AU. Kuburan bayi baru ditemukan di rumah tempat 796 bayi dikuburkan di dalam tangki septic tank. Ini ditemukan di Irlandia, di mana bayi-bayi ini ditemukan di bawah tempat di mana itu gereja Katolik yang sembunyikan. Kalian tahu nggak? Bayi-bayi itu dianggap hasil perjinahan. Karena Tuhanmu pernah membunuh anak hasil zina, maka ternyata Kristen mengikuti itu. Kuburan bayi kedua telah ditemukan di lokasi sebuah rumah bersalin untuk ibu yang belum menikah nih. Jadi anak haram itu dibunuhi. Diam dulu, saya lagi. Kamu kalau mau bantah, saya pakai diam. Saya dulu. Kok jangan gini lah, jangan kayak gini lah. Masa saya lagi memberikan data kamu ganggu? Kamu dari tadi cuma ngomong doang loh. Yang lebar, namanya diskusi. Ya kalau kamu nggak mau diskusi ya turun lah, ngapain kok di sini? Kok lucu orang ini, kita bawa data kok. Perhatikan teman-teman ya, penggalian saat, aduh saya lagi bawa data loh. Jadi ini ilmu menurut loh. Rifa di sini, Saya lagi bawa data, tunggu dulu. Tuhanmu memang nanti kita bahas Tuhanmu. Rifa, Tuhan menggali itu. Bukan Tuhan menggali, di sini kebukti. Makanya dengar dulu Oten, dengarkan baik-baik. Akibat kitab sucimu menuliskan Tuhan membunuh anak haram, itu diikuti oleh orang Kristen. Dengan ditemukannya kuburan bayi 796 bayi, hampir 800 orang bayi terkubur dalam septic tank. Memang dibunuh, anak ini tidak dihargai karena anak ini dianggap hasil zina. Jadi anak bayi ini memang tidak ada harganya, karena di dalam Kristen anak hasil zina itu tidak ada harganya, dibunuhi boleh karena Tuhan lakukan itu. Nah, penggalian saat ini sedang berlangsung di sepetak rumput yang tampaknya tidak mencolok di sebuah taman bermain anak-anak di sebuah. Ini apa sih? Jangan membunuh. Iya, tapi Tuhanmu membunuh anak Oke, Tuhanmu mengatakan jangan membunuh, tapi yang membunuh bayi itu Tuhanmu atau aku? Tuhan membunuh bukan saya. Ini ada nih, ini Tuhan membunuh nih. Gimana sih ini Kristen ini? Tuhan bukan cuma membunuh, tapi menulahi. Kalau manusia dia ada ini Tuhan loh, Rifa. Ini coba baca nih. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi. Apakah menulahi itu Tuhan langsung ada kelihatan di situ? Ini siapa ini yang menulahi? Dan ini ketemu dengan Tuhan kasih Samuel tuh. Ini yang berarti Samuel ini bohong berarti. Ketika dia mengatakan bahwa Tuhan menulahi, berarti Samuel ini dusta. Di sini ya, kau baca ini. Ini kau baca ini. Ya udah kau baca. Iya kau baca ini. Memang Tuhannya Samuel kasat mata, Tuhan Kristen yang kasat mata. Samuel itu bersama dengan Tuhan menulahi itu. Iya, kalau Samuel ini berbohong, berarti kitab ini bohong berarti. Ini kitab bohong berarti. Aja kristolog ngomong. Ini baca ini apa bacaannya? Coba baca. Coba baca dari sana dulu. Tuhan menulahi, berarti yang membuat anak ini sakit siapa? Pertanyaannya, Tuhan itu fisik ini menulahi di situ. Memang ada Tuhannya Bani Israel yang punya fisik, Tuhan Kristen yang punya fisik. Tuhannya Bani Israel menurut kalian kok bawa fisik? Tema yang lain. Tuhan menulahi ini Tuhannya Kristen, ini Tuhan kamu, ini yang Tuhan menulahi anak haram ini Tuhannya Kristen atau Tuhannya Yahudi? Kalau pemahamanmu itu membunuh langsung Tuhan yang. Saya tanya, Tuhan yang menulahi ini Tuhan orang Kristen atau Tuhannya orang Yahudi? Jawab. Tuhan menulahi kekejian manusia itu. Loh, Tuhan menulahi anak itu bukan kekejian. Emang anak itu keji? Anak itu keji, berarti anak haram Daud itu keji berarti. Waduh, ya, pantesan dibunuh. Oh, berarti pantesan teman-teman bayi-bayi di Irlandia ini dibunuh karena memang keji menurut mereka. Pantes biadab. Ya, Tuhan bunuh bayi-bayi di Irlandia itu. Loh, kan kau yang bilang kalau Tuhan anak-anak itu keji, berarti memang boleh dibunuh anak itu. Kan keji. Aduh. Pantas kalian itu keji. Ada visualnya enggak? Visual ada apa? Visualnya enggak? Tuhan datang ke Irlandia bunuh bayi-bayi itu. Tidak ada Tuhan kau tuh ada visualnya. Tuhan kau datang ke dunia aja nggak ada visual. Memang ada visual Tuhan datang. Katanya Tuhan membunuh bayi-bayi di Irlandia. Udahlah, kau udah putus asa ini. Jadi kalau nggak mau diskusi di bawah, udah di bawah aja ya. Ya kau cerita di Irlandia bunuh bayi-bayi. Parah ini. Emang biadab
ajaran ini teman-teman ya. Apa katanya tadi? Anak haram itu keji. Perhatikan baik-baik. Berkat ayat ini, ketika Tuhan menulahi anaknya Daud, seluruh anak hasil perjinahan itu keji. Makanya di Irlandia itu ditemukan 800 bayi di dalam septic tank, karena tidak ada harganya bayi-bayi itu. Bayi-bayi itu adalah anak haram yang boleh dibunuh. Kenapa? Karena memang Tuhannya pernah ngebunuh anak haram. Ngeri teman-teman. Katanya Tuhannya ini Tuhan yang mati demi menebus dosa asal. Tapi Tuhan yang sama, bapaknya malah membunuh anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Lanjut dulu Mika. Keji, keji sekali. Erik, Ya, Erik, gini ya, pengumuman dulu ya. Si Nora kan minta berteman dengan saya, ya. Begitu saya kirimi dia video ceramah. oh maaf Erik, saya batuk. Ya, nggak sengaja. Saya batuk biasanya salib yang rubuh. Ini tumben jemaatnya yang rubuh. Maaf ya Erik. Erik maaf ya, jangan ngamuk ya, jangan marah ya sama aku ya, nggak sengaja aku batuk loh ya. Erik apa-apa lagi si Erik nih. Sadar buat teman-teman, jangan lupa ya di follow ya. Ini akun baru, ini akunku udah banyak yang tumbang teman-teman, biar bisa buka live lagi ya. Lanjut ini. Iya. Noise Tante Mika. Mereka sendiri yang mengatakan loh, anak bayi itu hasil perjinahan itu keji. Jadi wajar ternyata di Irlandia itu ditemukan bayi-bayi itu mati teman-teman, karena memang boleh dibunuh. Berarti betul lah peristiwa di Irlandia itu akibat mereka membaca dan taat kepada kitabnya. Ya, parahin teman-teman, parah sekali nih. Nauzubillah min zalik ya, gitu. Assalamualaikum Pak Dani. Salam Pak Dani. Nanda, kalau ya Pak Dani. Ini minta tolong dengan teman-teman. Ini ada info karena Majid itu ada dapat bocoran dari MUI daerah saya, itu sedang disoroti karena dianggap pemecah belah ukhuwah Islamiyah di Indonesia. Nah, ini mencari bukti-bukti yang konkret, mungkin bisa dipiralkan tentang Majid ini, Pak Majid yang di Komal-Komal itu, karena narasi-narasinya terkesan memecah belah pemikiran umat Islam di Indonesia. Jangan sampai pemikiran umat Islam di Indonesia disamakan seperti di Syria. Dan itu sedang dikaji ulang ya, sedang direview cara pandangnya itu apakah bisa arah ke sana atau tidak. Nah, tergantung kita mau follow up-nya. Si Majid ini anti hadis Pak Dani. Dia sudah terang-terangan bilang dia tuh ingkar sunnah. Tapi belum MUI. Karena kemarin juga itu yang digodok, makanya dia itu ada juga menggunakan hadis. Ya, tapi berarti kalau begitu dia munafik. Dia yang bilang dia nggak percaya hadis, terus dia pakai hadis, berarti dia biadab. Udah tahu itu berarti dia orang. Iya, makanya kan kita tahu kalau orang ngeklaim itu kan harus jelas itu loh. Berarti dia yang ini, yang memang penipu berarti itu. Nah, itu makanya ini saya dapat bocoran dari kawan sih. Dia kan nanya saya, Pak Dani kenal dari Komal Pak Majid? Kenal, saya bilang kan. Saya biasa dialog dengan dia. Nah, cuman sekarang ini dari MUI sudah menggemborkan ini katanya. Ya, harus di ini sih Pak Dani, memang harus di ini, karena kalau MUI nggak turun tangan, ya kalau kami yang turun tangan kan tahu sendiri nanti bagaimana. Kami aja udah menghadapi Oten yang menyelewengkan ajaran Islam. Ya saya pikir MUI lah, kalau untuk internal Islam nggak apa-apa lah MUI gitu loh. Para ulama-ulama turun lah untuk membahas hal ini. Kenapa? Kalau kami ini
Banyak kali kerjaan kami nanti Pak Dani. Belum lagi Iya sih. oten-oten yang Cuma kami minta hadapi gitu. tolong di follow up aja, maksudnya digemborkan aja. Bukan tuh mengatasinya, mengatasi kita MUI. Cuman ada teman saya dari anggota itu dibilang di follow up supaya lebih banyak dokumen-dokumen dari penolakan terhadap Bang Majid ini. Karena banyak juga yang pendukungnya masalahnya. Ya pendukung begitu. Syiah semua rata-rata. Iya, ya tahu lah. Nah, kalau itu Makanya, urusan MUI itu. tapi mohon lah kawan-kawan mengumpul up-nya gitu supaya dibesarkan di media sosial, dibesarkan aja. Jadi paling tidak dari MUI itu ada landasannya untuk memanggil atau apa, membina seperti itu. Siap, ada nih, oke ya. Ya, kawan-kawannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Dani. Kemana Pak Dani buru-buru banget? Enggak, ini Ya, silakan. Ale, agamanya apa, Bro? Nanti kita ke materi tadi lagi, teman-teman. Yang ngeri banget, teman-teman ya. Halo, Ale. Assalamualaikum. Halo, Pak Ale. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Lanjut. Halo, Pak Ale. Turun. Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, mungkin nggak sengaja tap-tap layar nih. Nah, jadi teman-teman, kalian dengar sendiri kan, bahwa ternyata bayi-bayi di Irlandia itu memang menjadi korban kekejian cara berpikir orang-orang yang percaya Tuhannya memang membunuh anak kecil yang tidak berdosa demi menyelamatkan orang berdosa. Itu fakta, teman-teman. Bayi yang ditemukan di Irlandia 800 orang itu ditemukan di septic tank dan usianya bayi semua. Nggak mungkin mereka tuh mati serentak. Nggak mungkin matinya tuh serentak, dan nggak mungkin mereka tuh kayak matinya gitu aja, nggak dibunuh gitu loh. Nggak mungkin. Itu mustahil, teman-teman. Nah, ayat legitimasi terhadap yang mereka lakukan itu ternyata bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka baca kitab sucinya. Karena di dalam kitab sucinya memang tertulis bahwa Tuhannya membunuh anak hasil zina Daud. Karena Daud nenek moyang Tuhan anak. Dengar ya, Tuhan Bapa membunuh anak haram nenek moyang Tuhan anak, supaya nenek moyang Tuhan anak tidak mati sehingga nanti tetap punya keturunan yang sampai kepada Tuhan. Gimana itu coba? Ya, halo. Oblos Kais Uldoi. Halo. Ya, silakan Pak, agamanya Ya, apa? Islam. Agamanya apa, Pak? Oke, silakan Pak. Ada yang mau dibahas? Mau membahas tentang ayat tentang penulahan terhadap anak Daud 2 Samuel pasal 12 nomor 15, atau mau bertanya tentang Islam? Silakan. Enggak, cuma saya tanya. Ini kan saya tanya dulu ya, cuma punya Islam aja. Kenapa jadi kalau orang Islam ke mereka itu cium batu, terus itu datang kembali ke Indonesia menjadikan haji itu apa? Tidak semua kok orang pergi ke Mekah cium batu. Haji itu istilah untuk orang-orang yang telah melaksanakan. Terus itu kenapa sebelum jadi selesai minum air lah. kimchi? Pertanyaan satu belum Janganlah kayak terjawab gini, kok dan belum selesai. Gini loh Pak, Nah, terus ya, saya terus, paham lanjut. betul Kristen itu jarang yang beradab di Komal Islam, saya paham. Di Komal ini orang bodoh dimaklumi, tapi orang kurang ajar nggak dimaklumi. Tolonglah ya. Bisa kan jadi orang di sini? Bertanya, saya jawab dulu. Iya kan saya tanya ke mereka itu kan cium batu, jilat-jilat batu, baku ramas di muka, kayak Siapa gimana ya? itu? Kita lihat Setahu saya yang meremas-remas buah dada itu di kitabmu. Kan sepertinya Nggak ada. Gini, bentar TikTok, dulu. ada satu Kristen, jadi memang Kristen ini memang bani anjing, teman-teman ya. Yang meremas buah dada itu di kitab kau.
Ada namanya ayat di mana di situ remas-remas buah dada. Ada. Bahkan Tuhan keluar dari vagina tuh keimananmu. Bahkan dulu lambung Yesus itu digambarkan seperti vagina. Saking senangnya kalian sama vagina. Gak ada yang jilat-jilat batu hajar aswad. Nampak kali Kristen itu tukang fitnah ya. Tadi si Kristen perempuan betina mengatakan kita nyembah Nabi Muhammad, fitnah lagi. Apakah memang Tuhan di dalam diri kalian itu kerjaannya kalau nggak membunuh anak kecil, kalau nggak memfitnah? Kok keji kali si Tuhan kalian ini? Apakah kalau sudah jadi Kristen itu kerjaannya gini ya? Memfitnah gitu. Coba kau tunjukkan video satu saja orang Islam yang menjilat batu hajar aswad, bisa nggak? Kalau kau tunjukkan nanti bagaimana kelakuan orang Kristen mencukur bulu vagina perempuan pendeta, ada videonya. Ya, nih. Kalau pendeta mencukur bulu vagina jemaat ada itu videonya, itu beredar itu. Tapi kalau umat Islam menjilat batu hajar aswad, mana foto videonya? Jangan kau memfitnah lah Kristen ya. Nggak kapok kalian ini loh. Apa kalian ini memang diciptakan, apa dihadirkan memang untuk menjadi hama ya? Benalu. Seperti kecoa. Seperti kecoa kalian yang hama loh. Kami suruh kalian bertanya bagus-bagus, belum kuselesaikan dah kau tanya lagi. Kau fitnah umat Islam menjilat batu hajar aswad. Yang mencukur bulu ada nih, pendeta cukur bulu nih. Nih. Nih ya. Ini kalau pendeta cukur bulu vagina nih ada videonya. Dengar, aku cari dulu videonya ya. Tapi kalau orang Islam menjilat batu hajar aswad itu di mana? Jangan otakmu menjilat aja lo. Jangan-jangan kau ketika melihat umat Islam mencium batu hajar aswad yang kau pikirkan adalah vagina lo. Otak kotor kali Kristen ya. Nih. Pendeta cukur bulu. Ini nih kerjaan Kristen nih. Ya. Mana nih yang cukur bulu itu? Jadi kalian itu kalau jadi Kristen jangan nampak kali Kristennya. Kalau tidak beradab biar kami yang ajarkan kalian beradab. Saya paham kalian itu memang tidak ada diajarkan adab sama sekali. Tapi jangan dikomal kami. Ini komal yang kami mengedepankan ilmu pengetahuan. Mana video pendeta cukur bulu itu? Ah nih. Ini baru ada nih. Pendeta kalian mencukur bulu. Kalau ada orang Islam menjilat batu hajar aswad di mana? Nih. Nih ya. Nih pendeta ini mencukur bulu. Ah ini tengok tuh. Ah tengok tuh, untung bukan mamakmu itu. Ah mamakmu, aku untung kalau mamakmu itu gimana itu? Hah. Dicukur bulu. Editan lagi dia mah. Si kampret nyebut editan lagi. Iya, dicukur bulu itu. Hah. Itu jarinya mungkin udah masuk ke sela-sela itu. Banyak ceritanya, khotbah dia dibacakannya ayat firman Tuhan. Marilah memuaskan birahi. Ada kalau aku nggak nuduh. Kalau pendeta cukur bulu ada, kalau orang Islam jilat batu hajar aswad mana? Ayolah, jangan kalian bicara tentang Pukis Kudus saja dari tadi. Heran aku Kristen ini loh. Gak jauh-jauh pembahasannya dari Pukis Kudus aja, ya. Heran aku loh. Kita bahas Tuhan keji, Pukis saja dibahas dari tadi. Ya. Itu ya. Tolonglah jadi Kristen jangan nampak kali anak teosnya lah. Santai lah. Aku lagi santai nih. Lagi makan kuaci nih. Wih, kadang-kadang sedih banget juga lucu-lucu tuh. Halo, jagalah bahasamu gitu. Dia tuh sekarang kan tidak mendengar pertanyaan awal ya dari si penanya gitu. Teman Anda orang Kristen tuh bertanya aja udah maaf kan kalimatnya udah tidak Pak teratur. Angon, maaf, jujur Pak Angon ya. Memang aku akui mulut aku kurang ajar gara-gara aku sering baca Bible. Soalnya Yesus yang kayak gitu. Dia mengatakan perempuan kanan anjing Yesus. Dia mengatakan munafik, bodoh, ular bludak Yesus. Aku sering baca Bible. Jadi aku kebawa-bawa karena aku lagi bicara sama orang Kristen. Karena dalam kitab Kristen dikatakan makanan yang keras untuk orang dewasa. Kan yang naik ke sini orang dewasa semua. Jadi aku harus mengikuti Bible ketika mengajari anak-anak dewa ke sini. Coba kalau yang kuajarkan orang Islam pasti aku secara Islami lah.
Mungkin Pak Decu ya, Decude atau sahabat saya lah. Kalau Anda, saya pikir Muslim ya, Anda tahu begitu. Memang ada aturan dalam Islam itu sopan santun, penyabasa, kita tahu ada itu. Tetapi ketika itu nggak usah diinin Pak, nggak usah kayak nggak penting apa, banget. maksud saya gini, biar mereka melihat dulu ternyata si penanya itu udah bikin premian nggak bagus. Coba tadi Hajar Aswad yang kita miliki katanya dijilatin. Anda kan Muslim, akan berpikir, ih anjing kurang ajar banget kan gitu. Belum tentu Muslim kan, itu. kami kata mencium, oke benar mencium ya, kalau kata ini kan menjilat. Beda dong Pak, menjilat dengan mencium. Nah, saya harapkan orang Muslim di bawah juga harus pandai-pandai Anda melihat. Kalau kemudian ada sikap kami yang mungkin Anda menurut arogan, ya karena yang pertanyaan mereka pun udah ada tendensi kebencian. Udah itu orang-orang baru nonton itu nggak penting. Iya, kalau makanya Anda baru saya maklumi lah. Semoga dengan waktu ya Anda akan dipandaikan oleh waktu. Orang-orang Islam yang baru nonton, bagi saya terserah mereka aja. Karena di zaman sekarang itu yang terlihat Islami belum tentu Islami, yang terlihat biadab belum tentu biadab, karena memang ini zaman fitnah. Jadi saya tidak bertanggung jawab untuk mencitrakan diri saya sosok baik. Ngapain sosok baik kayak orang Kristen tuh? Aku kasih musuh, tapi biadab kelakuannya. Lebih baik saya dianggap kasar dan keras, tapi saya sedang menunjukkan bukti-bukti konkret bahwa Islam itu agama mulia. Saya ini bicara dengan anak-anak Yesus. Katanya mereka anak Yesus. Nggak mempan kata-kata lembut kepada mereka. Kenapa? Karena Yesus ternyata ngomong kepada murid-muridnya pakai kata-kata kasar. Ular bludak, tidak patut memberikan reman kepada anjing. Begitu diajarkan oleh Tuhan mereka. Nah, saya ini lagi ngomong sama orang Kristen. Nggak bisa. Terinspirasi dari Yesus gitu loh. Saya terinspirasi dari Yesus. Kayak Yesus-Yesusan sekarang ini. Halo Cika. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Cika, agamanya apa deh? Agamanya Islam, Kak. Ya, ada yang mau disampaikan? Saya mau menyampaikan terima kasih sekali adanya Komal Uni ini, bisa sedikit banyak membantu lah untuk kedepannya sama sesama itu Islam, bisa mencerahkan juga bagi yang non Muslim. Mungkin mudah-mudahan dapat hidayah dengan adanya acara ini, gitu Kak. Sip. Pokoknya Cika ya. Amin. Insya Allah. Begitu aja Kak, terima kasih. Saya keluar dulu, ya. Assalamualaikum. Ya, Salam. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Ya, Kepiting. Saya sapa dulu ya satu ya. Kepiting, monitor. Pak, monitor. Ya, selamat Pak. Selamat sore Pak. Dari Kristen apa dari Islam Pak? Kristen host. Oh, siap. Silakan lanjut dengan Bunda dan Neneng. Silakan Bunda, Neneng, Mufti, Uni. Ya. Oke. Di room ini sebentar. Ya. Ini room Islam. Prioritas atau tupoksi, tugas pokok di room ini menyebarkan Islam, menjelaskan Islam dan menjawab tentang Islam. Jadi kami memberikan hak kepada non-muslim untuk bertanya tentang Islam. Tapi karena kami adalah para kristolog dan apologet, tentu kalau kalian misalkannya memframing, merendahkan, menghina, di sini bodoh diizinkan tapi kurang ajar tidak diizinkan. Kalau kurang ajar pasti saya hajar. Jadi saya ini dua model Buddha Gembala yang baik dengan model pencabut lidah serigala. Jadi silakan, itu tergantung kalian. Kalau kalian misalkannya memfitnah, biasanya nih 7 tahun saya diskusi ya, itu fitnahan kalian terhadap agama Islam itu hanya menelanjangi agama kalian. Maka saran saya jangan coba-coba framing. Coba tanya aja bagus-bagus, saya jawab. Atau berikan narasi-narasi yang kalian pahami. Semoga Komal ini mengedukasi. Tapi kalau kalian memframing, memfitnah, maaf, saya tidak ada larangan untuk menelanjangi agama kalian. Seperti itu. Silakan. Oke, terima kasih Uni. Selamat sore. Saya cuman mau menjelaskan kalau Uni memang seorang teologis,
Seharusnya kalau baca Alkitab itu tidak boleh dari satu perspektif. Maaf, saya nggak ngerti nih. Saya nggak ngerti nih. Setahu saya dari tadi, saya ketika mengutip kitab kalian justru meminta kalian yang jelasin. Semua ucapan saya itu bentuk konfirmasi. Pak, Anda di sini tuh bukan ngatur saya loh. Di sini Anda diizinkan bertanya. Anda bukan seorang guru yang saya naikkan untuk ngajarin saya cara diskusi. Anda adalah orang Kristen yang saya izinkan naik untuk bertanya tentang agama saya. Kalau Anda mau mengajarkan saya cara diskusi, ya harus jadi guru saya dulu. Harus punya kapasitas juga. Buka kamera, jelas orangnya. Apa ilmu yang Anda bawa? Anda guru filsafat kah? Tapi kalau Anda sudah diberikan tadi kesempatan bertanya. Kalau enggak, ya udah, berikan ilmu. Bukan ngatur saya. Iya. Bukan ngatur saya bagaimana cara diskusi, nggak gitu. Maksudnya sebelum saya bertanya, alangkah baiknya Uni itu memahami tata cara membaca Alkitab itu. Alkitab itu nggak bisa dikutip-kutip sesuka hati, nggak bisa lompat-lompat. Bisa ajarkan saya cara memahami Bible di sini? Bisa. Mungkin pernyataan mana tadi dari pernyataan Uni yang banyak itu mana yang menurut Anda salah? Ayo. Salah benarnya itu tidak bisa ditarik dari satu sudut pandang, Pak. Karena Alkitab itu. Diam, Pak. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan mana benar mana salah, Anda tidak berhak mengatakan ini benar mana salah loh. Karena Anda tidak tahu, jadi Anda tidak berhak bilang. Kalau orang yang berhak bilang bahwa ini benar ini salah adalah orang yang tahu mana benar mana salah. Lah Anda nggak tahu, kok Anda pula yang bilang bahwa ini salah ini benar. Pak, sekali lagi, di sini orang non Muslim biar nggak terbuang waktu nih. Saya nih bentar lagi mau belajar bahasa Arab loh. Saya tuh punya nggak banyak waktu sebenarnya. Saya ini sibuk. Saya mendedikan waktu saya ini untuk mengajarkan orang Kristen tentang agama saya dan pemahaman saya tentang agama kalian dan diskusi dengan kalian. Bukan mendengarkan keluh kesah kalian dan intimidasi kalian dan intervensi kalian terhadap saya. Bukan itu. Saya suruh kalian bertanya. Kalau tidak mau bertanya dan tidak bisa diskusi, turun. Bukan Anda yang harus mengajarkan saya cara diskusi yang baik. Kenapa? Anda bukan guru saya. Kecuali saya melakukan salah di mata hukum. Di dalam hukum undang-undang, cara Uni membaca Bible itu salah. Menurut Bible saya, cara baca Uni salah. Tunjukkan dalilnya, baru enak tuh informasi ke saya. Lah Anda sendiri nggak tahu mana benar mana salah. Kok ngata-ngatain saya benar dan salahnya gimana ini? Jangan ajarkan saya bagaimana cara baca Bible loh. Udah 7 tahun loh saya diskusi dengan para pendeta Anda loh. Silakan. Anda di sini diberikan hak sebagai warga negara Indonesia dan kami juga warga negara Indonesia. Demi menghargai kalian, kami izinkan kalian bertanya tentang agama kami loh. Bayangkan loh kami ini kurang apa kami ini orang Islam loh. Oke, Uli, saya langsung ke satu pertanyaan aja. Kayaknya silakan. Saya cerdas nih orang, langsung paham. Ya, coba dicerna ya. Ini memang sedikit agak fundamental ya. Kenapa Muslim Indonesia cenderung mengeluh-elukan Arab Saudi, sementara Arab Saudi sendiri cenderung ke barat-baratan? Berikan alasan, tanggapan, dan konteks yang saat ini ya, yang relevan. Terima kasih. Itu aja Uni. Ya, pertama itu bukan pertanyaan fundamental karena nggak ada kaitannya dengan akidah dan agama, karena itu bicara tentang sosial dan negara. Saya kritisi dulu pernyataan Anda yang mengatakan itu fundamental. Ya, di-mute dulu Pak, kan saya yang jawab. Ya, itu kritikan saya buat Anda. Yang kedua, saya tidak pernah kok, saya muslimah. Saya tidak pernah mengagung-agungkan Arab Saudi. Yang saya agungkan itu adalah Tuhan saya dan Nabi saya dan ajarannya, bukan Arabnya. Dan tidak ada perintah dari Nabi kami untuk mengagung-agungkan Arab. Bahkan dikatakan bahwa orang di luar Arab, bahkan orang Arab tidak jauh lebih mulia daripada orang lainnya. Karena di dalam Islam dikatakan yang membedakan kami bukan etnis kami, tapi adalah iman kami. Beda kami dengan Kristen yang terlalu mengagungkan Bani Israel karena itu nenek moyang Tuhannya. Walaupun Bani Israel kurang ajar membunuhi bayi, tetap kalian bilang itu berasal dari Tuhan.
Kami nggak pernah kok kalau ada orang Arab yang kurang ajar kami bilang itu tetap baik karena dia adalah pilihan Tuhan, nggak ada. Kami ini menilai apa perbuatannya, bukan dari mana asal nenek moyangnya. Nah, ini dari perspektif saya yang tidak mengagungkan orang Arab. Tapi seandainya pun saya mengagungkan orang Arab, kalau nih tetap juga ada alasannya. Pertama, memang para nabi itu semua dari Arab. Sejak kapan dari Eropa? Yerusalem itu masuk Jazirah Arab itu, Palestina itu masuk Jazirah Arab itu. Mana ada orang Eropa? Nggak ada. Yunani itu nggak ada yang jadi nabi. Nah, yang kedua adalah memang pada faktanya sekarang negara terkaya itu negara Arab, salah satunya Qatar. Bahkan Qatar membiayai Amerika untuk menjaga mereka tuh. Amerika aja jadi budaknya Qatar loh. Mata uang tertinggi itu mata uang Arab loh, bukan euro loh, dinar loh. Dan sumber daya alam terbanyak yang terkaya tuh di Arab posisinya. Negara yang paling banyak diganggu karena banyak kekayaan di situ oleh negara-negara Kristen ya negara Arab. Dari dulu diganggu terus sama anak-anak dewa ini. Tapi sayangnya kan saya tidak memuliakan Arab. Saya memuliakan Allah, Nabi saya, dan apa yang ada unsur dalam agama saya. Ya, seperti itu, bro. Pertanyaan selanjutnya. Silakan bro, pertanyaan selanjutnya. Oke, cukup sampai situ aja pertanyaannya. Karena kalau saya tanya balik boleh nggak bro? Enggak, dengar dulu asumsi saya Uni, jangan Uni aja. Oh enggak, saya lagi nggak mau dengar asumsi, maaf, di sini asumsi dilarang. Di sini kalau bicara itu bukan berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan tekstual, kontekstual, dan faktual. Ya, tidak boleh asumsi di sini. Salah, kalau mau asumsi di room edit aja ya, karena situ benar asumsi. Tapi kalau saya tanya balik, kenapa kamu terlalu mengidolakan Israel? Padahal Israel itu pengambil bini orang, Daud itu kan ngambil bini orang tuh, Yehuda itu ngambil menantunya, berhubungan zina dengan menantunya, kelakuannya bejat dua-duanya. Kenapa kalian Kristen memuliakan Israel dan Yehuda? Kalau menyangkut hal itu Uni, itu tidak bisa kita kondisikan dengan kondisi kita. Kondisi zaman mereka itu ya sesuai kondisi saat itu di era mereka. Kamu memuliakan Yehuda dengan itu aja Israel Uni. Nggak, yang saya tanya kamu memuliakan Israel dan Yehuda nggak? Oh enggak. Yaudah. Kalau nggak memuliakan nenek moyang kamu nggak apa-apa. Iya, secara Uni tuh nggak bisa motong-motong gitu, harus saya jelas pengen jawabannya singkat tuh kan ngapain panjang kali. Saya cuma tanya, kamu memuliakan Israel dan Yehuda tidak? Apalagi yang mau dijawab, sudah selesai toh. Ya memang secara agama tidak memuliakan Yehuda dengan Israel karena mereka itu bangsa, bukan seperti yang kalian anggap dari posisi yang kalian. saya maksud itu bukan bangsa, yang saya maksud itu orang. Israel itu Daud. Sorry, Yakub ya. Sorry. Yakub, sorry. Ya, Yakub itu penipu. Daud itu ngambil bini orang. Kenapa nenek moyang kalian turun dari orang-orang yang hina-dina itu kelakuannya? Kalau Bani Arab kan Nabi Muhammad itu mulia orangnya, wajar dimuliakan. Tapi kalau di agama kalian kan Daud ngambil bini orang, Yakub penipu, Yehuda meniduri menantunya dengan berzina, dan keluarlah Tuhan dari situ. Kalian memuliakan nenek moyang Tuhan kalian nggak? Memuliakan Daud, Yakub, dan Yehuda nggak? Kalau enggak juga nggak apa-apa, saya nanya. Karena kamu tanya, kami memuliakan Arab, saya bilang enggak. Tergantung, yang saya muliakan itu orang-orang yang memang wajib dimuliakan. Nah, kalau kamu memuliakan nenek moyang Tuhanmu nggak? Ini pertanyaan Uni ini terlalu tendensius. Sama seperti pertanyaan, bukan. Pertanyaan saya sama seperti pertanyaan kamu. Kan kamu bertanya tadi, kenapa saya memuliakan orang Arab? Saya tanya balik. Kamu memuliakan. Kalau tadi Uni mencerna pertanyaan saya itu, saya mengharapkan jawaban. Saya tidak bisa menjawab sesuai harapan kalian. Gitu. Saya menjawab seperti yang saya tahu. Masa saya menjawab saya harus diatur jawabannya seperti yang kamu mau? Nggak bisa gitu dong, Pak. Saya bertanya seperti pertanyaan Anda kepada saya. Anda bilang kan itu pertanyaan fundamental. Uni kan seorang cendekiawan, harusnya kan punya banyak. Saya sudah jawab. Saya bertanya balik kepada Anda. Apakah Anda memuliakan nenek moyang Tuhan Anda? Ini nenek moyang maksudnya dalam arti apa ya? Nenek moyang Tuhan Anda kan ada. Bukankah Yesus itu katanya keturunan Daud, keturunan Yehuda, keturunan Yakub? Gimana ini? Oke, baik ya. Secara
jasmani, kami tidak terlalu memperdulikan hal-hal seperti itu. Tapi kami yaudah. memang secara Yaudah. rohani. Jadi Kalau tidak peduli konsepnya dengan hal beda, seperti Uni. itu, kenapa malah bertanya kepada kami kenapa kami memuliakan orang Arab? Kan aneh, Anda hipokrit itu namanya. Ketika kamu saja tidak peduli dengan bangsa, bani dan nenek moyang tuanmu, kenapa kamu malah peduli kepada kami yang katanya memuliakan orang Arab? Kan lucu ini, bro. Gini loh bro ya, kalau saya misalkannya bertanya, kenapa kamu pakai baju itu? Setidaknya saya bajunya rapi. Setidaknya saya peduli dengan pakaian saya, baru saya peduli dengan pakaian orang. Makanya saya tanya, kenapa kamu pakai baju itu? Harusnya kita pakai baju yang warna merah loh sekarang. Saya wajib baju merah. Tapi ketika kamu bertanya dan kamu katakan itu pertanyaan fundamental, kenapa kami memuliakan orang Arab? Saya sudah jawab dengan dua jawaban. Dari sisi yang tidak memuliakan orang Arab, dari sisi yang memuliakan, dua-duanya sudah saya jawab. Saya bertanya balik untuk membuktikan betulkah pertanyaan ini fundamental bagi kamu? Ternyata tidak. Karena pertanyaan yang saya tanyakan kepada kamu adalah pertanyaan yang sama yang kamu tanyakan ke saya. Ternyata bagi kamu itu tidak penting. Lah, bagi kamu tidak penting kok malah mempertanyakan ke orang lain tentang orang Arab, kan lucu gitu loh bro. Oh iya, itulah perbedaan kedewasaan keimanan Kristen dengan saudara Muslim. Kami tidak Gimana letak kedewasaannya? Ya itu tadi, kami nggak harus merujuk dari segala aspek orang Israel, enggak. Apa ini merujuk kepada aspek seluruh orang Israel? Anda ngerti nggak dengan apa yang Anda omongkan itu? Apa maksudnya itu? Merujuk dari, kami tidak harus merujuk semua aspek kehidupan dari tradisi Israel misalnya gitu nih. Kok gitu. bertentangan dengan realitas Pak? Seluruh kitab datang dari orang Israel. Tuhanmu lahir dari orang Israel. Yang kau klaim Tuhan adalah Tuhan Bani Israel. Nenek moyang Tuhanmu rata-rata orang Israel. Bahkan Israel ngebuang anak kecil di Palestina. Kau bilang itu dari Tuhan. Kenapa kau bilang nggak ada nggak ada tidak aspek Israel? Agama Kristen ini muncul. Nama Tuhanmu aja Yeshua kok orang yang keturunan Israel kok begini cara berpikirnya teman-teman Kristen ya. Gini loh, ini mohon maaf nih Pak Kepiting ya, yang saya lihat dari Anda ini adalah Anda mencoba, ini yang saya nilai ya Pak, nanti boleh Anda bantah nih. Anda tuh coba menyerang dengan terlihat baik, maksudnya jangan nampak kali menyerangnya, tapi Anda lupa bahwa serangan Anda itu ibaratkan Anda lagi main pistol air. Kena saya pun airnya nggak kena. Diksi Anda mengatakan bahwa ini pertanyaan fundamental, itu membuktikan Anda nggak ngerti apa arti fundamental. Ini kan room lintas agama nih. Harusnya yang kita bahas itu seputar agama. Mencintai orang Arab, memuliakan orang Arab, itu tidak selamanya ada kaitannya dengan agama, karena itu bisa berkaitan dengan sosial. Ada mungkin yang mencintai orang Arab karena dia suka dengan Qatar, karena suka makanan Arab. Jadi nggak semuanya ada aspek agamanya. Nah, ketika saya menjawab dari dua perspektif, dari perspektif orang yang mencintai dan tidak mencintai, itu jawaban itu komplit malahan. Tapi ketika saya balikan pertanyaan itu kepada Anda mengingkari semua doktrin Anda, di mana seluruh aspek Kristen itu tidak lepas dari Israel. Nah, inilah kenapa saya katakan, teman-teman Kristen, sebelum terlalu tinggi bagi kalian membahas tentang agama, mari yuk saya ajarkan dulu bagaimana membuat narasi yang benar dan baik. Gak usah dulu deh kita bahas agama, terlalu tinggi buat teman-teman semua. Mari sama-sama pahami dulu apa yang dimaksud pertanyaan fundamental, apa yang dimaksud dengan pertanyaan konteks sosial. Kan biar kita tuh mengedukasi publik. Saya mau teman-teman Kristen ini semuanya cerdas. Saya ingin semua teman-teman Kristen ini mindset berpikirnya tuh mindset normal gitu loh, bukan tabola balik, bukan seperti Kristen biasanya itu. Kalau Kristen biasanya konsep berpikirnya hukum kasih Tuhan adalah dengan membunuh orang benar untuk menyelamatkan orang salah. Itu bentuk keadilan Tuhan. Tabola balik. Tuhan yang Maha Pengasih tidak memberikan kesempatan kepada anak bayi Daud untuk bertobat, bahkan membunuhinya karena kelakuan Daud. Jadi sebelum belajar teologi, kristologi, dan islamologi, teman-teman Kristen yuk sama saya dulu yuk belajar tentang merekonstruksi cara berpikir dan mengucapkan pikiran itu, biar sama-sama cerdas kita, jadi nyambung nanti. Gitu Pak Kepiting, silakan. Dan Pak, ada tambahan Pak, pertanyaannya ditambah lagi.
Pak Kepiting. Udah cukup bos. Kayaknya kurang matching ini ini. Kalau dengan Bapak Beliau memang kurang berbicara matching. rekonstruksi, tapi Ini maunya Bapak sih dia jawabannya, bukan jawaban yang harus dijawab, tapi Bapak maunya kemana gitu. Hasilnya karena Kita nggak bisa ngikutin dia, Pak Angon, maaf, kita nggak bisa ngikutin orang lain ya. Kita di sini sesuai dengan kaidah ilmiah. Iya. Ya, kalau menurut Bapak di sini nggak cocok buat Bapak, saya akui terlalu berat tempat ini buat Bapak. Tahu kan Kepiting, Uti? Tahu kan Kepiting? Mata ke depan, bukan terlalu, jangan ke kiri. bukan terlalu berat, Uni. Justru saya merasa Uni masih terlalu kekanak-kanakan untuk diskusi hal seperti ini. Pak, kalau diskusi itu jangan bawa perasaan, Pak. Diskusi itu bawa akal, fakta, data, dan juga faktual. Jangan bawa perasaan. Karena biasanya Pak, kalau nggak orang yang bagus. diskusi baperan itu nggak bagus pribadi, diskusinya. Dan lagi pula saya ini tidak mungkin sesuai dengan keinginan Bapak. Saya di sini berdiskusi sesuai dengan metode ilmiah yang ada. Satu, menjelaskan menggunakan data. Kemudian secara tekstual, kontekstual, dan faktual. Kalau menurut Bapak itu tidak nyaman Bapak dengarkan, Bapak tinggal turun kok. Kan saya bilang, tidak semua orang Kristen sanggup mendengarkan saya di Komal ini. Karena diksi saya ini memang berat bagi kalian gitu loh. Pak, di-mute dulu, Pak. Pak Kepiting, di-mute dulu. Di sini sebenarnya dari tadi itu sudah saya ingatkan sama Bapak, Pak, bertanya saja. Kalau Bapak di sini hanya bertanya saja, Bapak hanya menerima jawaban saya, dan Bapak tidak akan ketampar sama sekali dan tidak akan saya luruskan. Tapi gunakan diksi yang betul-betul benar. Jangan salah, karena nanti pasti saya luruskan. Bapak, saya izinkan bertanya, itu tandanya kami umat Islam itu menghargai kalian sebagai manusia. Tapi cara kami menurut kalian tidak matching, karena mungkin bagi kalian ingin kalau kalian bicara tidak perlu ditanya, itu tidak bisa, itu di gereja. Pendeta bicara tidak boleh ditanya, itu gereja. Di sini boleh bertanya dan boleh ditanya balik. Saya izinkan kalian bertanya, bukan berarti saya tidak akan tanya kalian. Bertanya itu juga hak saya. Inilah Islam. Islam itu menjalankan hak dan menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya. Hak saya adalah mengatur Komal ini seperti sekondusif mungkin. Maka saya mau orang Kristen supaya tidak merendahkan dirinya, bicara sesuatu yang dia tidak tahu, nanti saya tampar dengan kata-kata saya. Lebih baik bertanya saja. Rendahkan diri kita, rendahkan hati kita. Kalau tahu katakan tahu, kalau tidak tahu tidak usah sok tahu. Kenapa? Nanti kalau saya bilang sok tahu dan saya buktikan kesok tahuannya, nanti malu. Makanya saya dari tadi sudah ingatkan, kalau awam bertanya saja. Tidak malu kok bertanya saja kok. Justru orang yang berilmu itu diawali dengan bertanya mereka itu. Orang-orang yang hatinya berjiwa besar, itu orang-orang yang tidak malu bertanya. Gitu. Ya. Silakan, kalau Bapak masih ingin bertanya tentang Islam, kami izinkan. Tapi saya tidak mau dengarkan asumsi. Orang mungkin pengen bilang di sini, udah Uni dengarkan aja asumsinya. Saya tuh sudah 7 tahun diskusi dengan teman-teman Kristen, Pak. Jujur saya ketika semakin mendengarkan narasi asumsi orang Kristen, bukan ilmu yang bertambah, Pak. Emosi saya, Pak. Sedih saya melihat ada manusia-manusia yang kognitifnya terlalu rendah gitu loh. Jadi saya tidak butuh kalian menjelaskan doktrin kalian. Saya mau kalian dapat ilmu dari saya di sini. Itu harapan saya. Begitu ya. Silakan Pak Kepiting kalau mau bertanya, kalau tidak Bapak standby dulu, kita sapa yang lain untuk bertanya. Di sini pokoknya teman-teman Kristen saya semampu saya untuk kalian dapat ilmu dan tidak mempermalukan diri kalian. Makanya saya batasin. Saya takut nanti kalau kalian yang awam banyak bicara tentang agama kalian tidak ngerti apa-apa, nanti ketampar sama saya gitu. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.